Dalam video amatir warga, sebuah gudang tiner di kawasan pergudangan Sevlok, Sidoarjo, Jawa Timur terbakar hebat. Angin kencang menyebabkan kobaran api yang semakin membesar dan merembet ke 4 gudang lainnya. 9 unit kendaraan pemadam kebakaran milik Kabupaten Sidoarjo diterjunkan. Angin kencang serta ledakan drum berisikan tiner menyulitkan petugas untuk menguasai api. Kebakaran ini menyebabkan 2 orang karyawan gudang tiner mengalami luka bakar serius akibat terkena percikan tiner saat akan menyelamatkan diri. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Sementara informasi 2 orang sudah dibawa ke rumah sakit evakuasi tadi. Cuman luka bakar, ya 95% luka bakar karena ada amonia sama tiner. Setelah 3 jam proses pemadaman, akhirnya api berhasil dipadamkan. Sementara 2 orang karyawan gudang tiner yang mengalami luka bakar serius kini masih dalam perawatan di RSUD Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemuda berbadan kempal ini terus dihakimi warga saat akan digiring petugas Dishub dan beberapa warga ke Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu dini hari tadi. Sejumlah warga yang masih geram terus memukuli dan menendang pelaku. Pemuda berinisial M ini juga sempat tumbang tersungkur di aspal jalan. Aksi main hakim sendiri ini bukan tanpa alasan. Lantaran pemuda tersebut diduga nekat menjamret telepon genggam milik seorang pejalan kaki di Jalan Imam Syafi'i, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pelaku yang mengendarai sepeda motor ini mencoba kabur dengan melawan arah. Beruntung, sejumlah warga berhasil meringkusnya. Tadi kan ada bilang orang copet-copet saya kejar sini kan. Dari arah mana copet tadi, Pak? Dari sono. Dari Lapangan Banteng? Iya, Lapangan Banteng. Nah, lari lawan arah. Saya kan lihat bener nggak nih copetnya, bener kata orang kan. Ya udah saya kejar, saya pegang. Ada yang nyabut kunci, saya nggak tahu siapa yang nyabut kunci. Udah itu. Terduga pelaku yang sudah tak mampu bertahan akhirnya benar-benar tumbang saat tiba di kantor polisi hingga harus diseret warga memasuki ruang pemeriksaan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Apa kabarnya? Semuanya? Aduh, Hari kita, Senin ya? Betul, hari Senin kita Mengawali hari lagi. bersemangat lagi mengawali minggu ini. Semoga weekend kemarin itu bisa memberikan suasana-suasana tersendiri gitu. Jangan sedih, weekendnya berlanjut sampai pekan depan atau pekan ini karena libur anak sekolah. Oh bener, libur anak sekolah. Tapi ya kalau libur anak sekolah kan biasanya orang tua nih merencanakan mau liburan kemana gitu kan sama anak-anak. Pakai kendaraan. Betul, tapi ingat ya, selain juga memperhatikan kondisi kendaraannya, ini kondisi COVID juga kita harus perhatikan. Betul sekali, prokesnya jangan sampai kendor. Betul, jangan sampai usai liburan sekolah COVID nanti meningkat lagi. Aduh, jangan sampai ya kayak Kita pakai masker ya, meskipun di ruang terbuka dan ramai seperti itu. Jadi agar terhindar dari namanya penularan COVID-19. Betul sekali. Nah, kami ingatkan lagi bahwa program ini bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, dan juga laporan serta apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Pagi ini kembali bersama saya Anita Mai. Dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Betul, kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official iNews TV. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami pemirsa di laporpolisi.ais@gmail.com dan jangan lupa menggunakan hashtag Lapor Polisi. Nah, pemirsa, kita awali informasi pertama pagi hari ini dari Jakarta. Pemirsa, ini ada seorang lansia yang ditemukan tewas di dalam rumahnya di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Ya, pria yang hidup sendirian tersebut diduga telah meninggal dunia sejak 1 pekan yang lalu.
Warga di Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat digemparkan oleh penemuan jasad seorang pria di dalam rumahnya. Korban diketahui bernama Joki Alo, berusia 65 tahun yang tinggal sendiri di rumah tersebut. Lansia itu ditemukan tewas dengan kondisi jasad telah membusuk di lantai 2 rumahnya. Penemuan jasad korban diketahui setelah sejumlah tetangga yang curiga dengan bau busuk menyengat di sekitar rumah korban. Saat warga mendatangi rumah korban, tidak ada respon dari dalam rumah. Warga pun kemudian mendobrak paksa pintu yang terkunci dari dalam. Meski belum diketahui penyebab pasti tewasnya korban, namun diduga korban telah meninggal sejak 1 minggu lalu. Ya udah, akhirnya manggil tukang yang punya linggis, kita dongkrak, kebuka, kita naik ke atas berempat. Saya, Pak Awi, sama ibu satu, sama ada tuh Bang Lopi ke atas. Jam berapa, Bu? Hah? Jam berapa? Jam 12:30. Tadi kita masuk naik ke atasnya. Udah, saya yang paling depan megang HP kan, ini terus coba Bu dibuka kamarnya yang paling ujung. Saya buka, ya itu saya center. Udah aku. Guna mengungkap misteri tewasnya korban, jasad korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan visum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selanjutnya, Polresta Tangerang ini berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu yang diduga berasal dari jaringan internasional. Nah, pemirsa, bahkan polisi berhasil menyita barang bukti sabu hingga 43,2 kg dari total 7 orang tersangka yang berhasil ditangkap. Inilah detik-detik video penangkapan pengiriman narkoba yang berhasil digagalkan Satres Narkoba Polresta Tangerang di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Para pelaku yang berjumlah 7 orang ini tak berkutik saat mobil yang dikendarainya di stop petugas secara tiba-tiba. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 4 buah tas ransel yang dibungkus kardus berisikan narkoba jenis sabu seberat 43 kg. Selain mengamankan para pelaku dan narkoba jenis sabu, petugas juga mengamankan 494 butir ekstasi siap edar. Penangkapan para pelaku ini hasil penangkapan dan pengembangan pelaku DS yang ditangkap di wilayah Tangerang dengan barang bukti narkoba sabu seberat 17,65 gram. Dan juga berusaha untuk menangkap pelaku jaringan atasnya tentunya. Ya, yang jelas memang ini beda provinsi awal sumber barang, dan ada keyakinan kami bahwa sumber barang ini dari luar negeri, bukan produk lokal, karena di situ ada tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa arahnya ke sana. Sementara dari hasil pemeriksaan, para pelaku jaringan ini menggunakan jalur laut dan darat untuk membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi ke Banten. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pembongkaran sindikat sabu di Tangerang ini, saat ini kita telah bergabung bersama Kapolres Tangerang, Kombes Pol Raden Romdon Natakusuma. Selamat pagi, Pak Romdon. Apa Selamat kabar? pagi, Pak Romdon. Ya, terima kasih ya Pak sudah bergabung bersama kami pagi ini. Ya, selamat pagi. Oke, Pak Romdon, ini kita juga ingin tahu nih, seperti apa sih proses penangkapan jaringan sabu ini, karena ini kan mengingat ini adalah jaringan internasional yang tentunya tidak mudah ya untuk diungkap ya. Dan jumlahnya sangat banyak sekali, Betul. sampai 42.000 kg tadi. Betul 42 sekali. kg. Ya, Pak Romdon. Pak Romdon bisa Ya. mendengar suara kami? Seperti Ya, apa Pak bisa, proses ya. penangkapannya Pak? Ya, jadi ini proses pengungkapan narkoba jenis sabu maupun ekstasi ini merupakan yang terbesar di Polda Banten dan di Polresta Tangerang. Alhamdulillah kita bisa ungkap, dan ini juga kita bongkar jaringan internasional lintas negara. Dan bertepatan dengan Hari Bayangkara yang ke-76, ini merupakan kado istimewa ya, dengan berat sabu 43 kg dan juga ekstasi 494. Ini kita awali mulai penangkapan tanggal 13 Juni 2022 menangkap saudara DS, dan seterusnya tanggal 18 kita juga mengungkap saudara MI,
dan pada puncaknya kita mengungkap dari rangkaian kejahatan itu, kita ungkap 40 kilo dari 42 kilogram dari Bekasi, ya, dan ini disinyalir dari Malaysia. Dari Malaysia melalui Kalimantan Barat, kemudian sampai ke Semarang dan sampai ke Bekasi. Oke. Iya, Pak Romdon, ini ada sekitar 7 orang yang diamankan. Lalu apa saja peran dari masing-masing tersangka yang diamankan ini, Pak Romdon? Jadi ada yang pengedar, ada yang kurir, ada yang tugasnya membawa. Nah, kita bisa amankan 77 orang, ya, 7 orang, DS, DM, MI, BY, RBS, ADS, dan ASF. Dan ini kita tidak berhenti, kita berangkatkan kembali penyidik untuk ungkap kembali mungkin yang lebih besar lagi di daerah Kalimantan Barat. Oke, Pak Romdon, ini kan ditemukannya atau berasalnya dari Malaysia. Nah, ini rencananya ini setelah hasil investigasi diduga akan diedarkan ke daerah mana saja, Pak? Ya, tentu akan diedarkan ke daerah Jakarta dan sekitarnya, Bekasi, Depok, Banten, ya, ini Bogor, jadi ke daerah Jakarta dan sekitarnya. Oke, berarti ini sekitar Jakarta dan Jawa Barat berarti ya? Ya, Pak Romdon, ini kan katanya jaringan internasional yang kami dapatkan informasi adalah jaringan internasional. Apakah ini masih merupakan bagian dari jaringan narkotika lain yang sudah tertangkap sebelumnya? Nah, betul sekali. Jadi ini rangkaian, ya, tadi saya sampaikan ini kurun waktu 2 minggu, ya, 2 pekan kita mengejar para pelaku narkoba ini atau sindikat narkoba dari mulai tanggal 13 Juni, puncaknya tanggal 26 Juni kita ungkap yang paling besar, yaitu di Bekasi, daerah Bekasi, yaitu 40 kilo dengan total seluruhnya 43,2 kilogram sabu-sabu dan realisasi 464 pir. Oke, lalu pengembangan lebih lanjut dari penangkapan ini akan seperti apa, Pak? Apakah sudah ada, apakah proses atau tindakan selanjutnya? Ya, tentu akan kita kembangkan, kita akan targetkan ini ke bandar, ya. Kita akan targetkan dari para pelaku ini, kita akan telusuri, mudah-mudahan bisa sampai ke bandar narkoba, baik dari jaringan nasional maupun internasional. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Raden Romdan Atukusuma telah berbagi bersama kami di Lapor Polisi pada pagi hari. Terima kasih banyak Bapak. Ya, makasih. Nah, pemirsa, ini kami apresiasi pembongkaran jaringan narkoba, apalagi 43 kg ini bukan jumlah yang sedikit seperti itu. Dan yang seperti tadi kita sudah sampaikan bahwa ini adalah jaringan internasional begitu ya, ketika akan masuk ke Indonesia tentunya harus ada tindakan tegas dari petugas. Betul, betul sekali, agar tidak terulang lagi, karena apalagi narkoba ini merusak kaula muda dan pasti generasi muda kita bakal rusak nantinya kalau kena narkoba. Apalagi ini akan diedarkannya di Jakarta dan juga di Jawa Barat. Itu artinya kalau sudah berada di Jakarta dan Jawa Barat itu pasti akan distribusinya akan meluas ke seluruh Indonesia, ya kan? Tapi juga penangkalan juga bisa dilakukan dengan orang tua, anak-anak mereka sendiri, ditanamkan jangan mau terjebak namanya narkoba, lakukan hal-hal positif juga, seperti itu, olahraga atau menjadi influencer, temannya positif tentunya. Yang positif aja ya. Baik, kita akan masuk ke informasi berikutnya. Ini ada informasi setelah buron, petugas gabungan berhasil meringkus pelaku penusukan terhadap ibu dan anak di Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, pemirsa, ini aksi pelaku sempat viral karena melancarkan aksinya menggunakan atribut polisi. Tugas gabungan Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Bantar Gebang menangkap pelaku penusukan terhadap Siti Rohani, seorang ibu rumah tangga dan anak kandungnya. Pelaku berhasil ditangkap dan saat ini tengah dilakukan penyidikan. Pelaku diketahui merupakan seorang warga sipil dengan modus menggunakan atribut kepolisian agar terlihat seolah sebagai polisi. Sudah kita lakukan penangkapan kemarin jadi kita sudah tangkap dan sudah kita amankan, sedang dalam proses penyidikan. Pak, itu warga
warga sipil atau memang warga sipil yang menggunakan atribut yang bertuliskan polisi, tapi warga sipil dengan modus seolah-olah petugas. Sebelumnya peristiwa yang terjadi di Jalan Cipete Raya, Kelurahan Mustikasari, Kota Bekasi, Jawa Barat sempat menggegerkan warga. Bahkan korban sempat minta tolong saat tergeletak di jalan usai ditusuk pelaku. Kini kedua korban masih dalam perawatan di RSUD Kota Bekasi. Ya pemirsa, sebuah truk bermuatan ayam menabrak bus di tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.